Kita mulai teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai Zoom kita malam hari ini, ya kita berdoa dulu ya teman-teman ya. Karena kita nggak tahu, barangkali bukan materinya, tetapi karena doa kita yang melangit, maka Allah mudahkan kita semuanya untuk memahami materi yang ingin saya sampaikan malam hari ini. Pejamkan matanya, teman-teman. Kita lakukan nafas syukur dan cinta terlebih dahulu. Ya Allah. Ya Allah, terima kasih. Masih diberi nafas yang baik. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini masih diberi kesempatan untuk bernafas dengan baik tanpa alat bantu. Malam hari ini masih diberi kesempatan untuk bertukar ilmu ya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya Allah, hamba mohon mulai saat ini, apapun yang hamba lakukan, apapun yang hamba kerjakan, dan apapun pekerjaan hamba, apapun yang engkau karuniakan kepada hamba, kau tolong hamba untuk lebih dekat denganmu, lebih kau cintai dan lebih mencintaimu, membawa manfaat sebesar-besarnya pada sebanyak mungkin makhlukmu. Jadikanlah hamba rahmatan lil alaminmu yang setiap harinya bertambah baik dan bertambah baik hingga saatnya aku kembali padamu dalam kondisi yang terbaik. Husnul khotimah dalam pelukan cintamu. Oke, teman-teman, silahkan dibuka matanya pelan-pelan. Baik. Nah, kita mulai ya materi malam hari ini. Artinya, apa? Judulnya keyakinanmu yang menguasaimu. Nah, gitu ya, teman-teman. Di sini, di depan kita ini ada sebuah gambar ya, teman-teman. Ada sebuah sangkar yang kemudian ada seekor burung. Kalau menurut teman-teman, ini gambar ini yang salah di mana sih? Coba, apa yang teman-teman dapatkan dari gambar ini? Silahkan, boleh dibuka mikrofonnya. Atau bisa juga ketik di kolom komentar. Ya, silahkan teman-teman. Apa nih yang ganjal, yang mengganjal atau apa ya yang nggak beres nih sama gambarnya? Buka mikrofonnya, silahkan. Saya belum dengar apa-apa nih teman-teman. Ayo, silahkan teman-teman. Apa ini? Dari gambar ini yang nggak benar apanya? Coba.
beritahu saya apa yang teman-teman dapatkan dari gambar tersebut. Ya, silakan pendapatnya. Saya tunggu ya. Ada yang salah nggak sih sama gambar itu? Oh, oh. Ya, nggak ada yang jawab nih, pada tidur semua apa gimana nih teman-teman? Belum tidur kan? Apa ya? Ya, apa yang teman-teman dapatkan? Apa yang salah nih sama gambar? Oh iya, Bu Ira, nggak apa-apa. Sini juga baru mulai kok. Baru aja pertanyaan pertama saya, apa yang teman-teman dapatkan dari gambar tersebut? Semuanya juga Hmm, baru, Bu. Ya, Komentar saya gini, Bu. nggak ngerti, nggak Gambarnya tahu terlalu apa yang kecil. salah. Oke, nggak apa-apa, baik. Jadi ini ada seekor burung ya, teman-teman ya. Kelihatan ya gambarnya ya. Lalu burung ini ada di dalam sebuah sangkar. Burung di dalam sangkar sepertinya seperti kaca. Nggak ada kacanya, Bu. Nggak ada kacanya. Nggak ada kacanya sama sekali. Jadi ini ya sangkarnya itu terbuka ini, teman-teman. Nah, ada yang bisa menganalisa ini? Kalau ini tuh nggak ada nggak ada kacanya, nggak ada plastiknya, ya udah gini aja sih sangkarnya dalam bentuk kayak ada rangka-rangka gitu. Ada nggak yang bisa ini menjabarkan nih kesalahannya ini di mana sih kesalahan gambar ini? Kesalahan kita kalau ngomongin kesalahan tuh berarti kita gunakan pikiran ya karena menghakimi gitu. Nah, oke teman-teman, jadi ini tuh nggak ada kacanya. Ini juga nggak ada kain penutup atau plastiknya, nggak ada sama sekali. Sangkarnya itu ya hanya dalam bentuk rangka-rangka. Nah, kesalahannya di mana nih? Kesalahannya, nih lihat burung. Si burung ini loh, burungnya bisa terbang. Bisa, ya. Burung ini loh, teman-teman coba perhatikan. Dia itu tempatnya di mana sih? Ah, ini kan lubangnya kecil ya, teman-teman ya. Tapi dia maksakan diri untuk keluar. Padahal kanan kiri depan kanan kirinya, sampingnya, semuanya, belakangnya ini terbuka lebar pintunya, tapi dia lebih memilih untuk lewat sini. Nah, inilah yang disebut dengan penjara mental. Ya, saya nggak tahu bagaimana pemilik sebelumnya itu melatih burung ini. Mungkin dulu sebelum sebelum kejadian ini, si pemilik burung itu menutup semua. Jadi ini sangkar yang lebar ini ditutup. Terus yang sangkar ke sini ditutup juga. Terus sangkar ke sini ya ditutup juga. Terus sangkar yang ini juga ditutup. Jadi yang dibuka itu cuman di bagian yang kecil sekali ini. Kira-kira apa sih yang terjadi sama isi burung ini? Ya, isi burung ini tersugesti, teman-teman. Tersugesti, dia pikir bahwa pintunya atau jalan keluarnya itu satu-satunya cuma lewat lubang kecil yang kepalanya sampai nongol gini itu. Padahal sampingnya, kanan kiri, sama belakangnya ini terbuka lebar. Namun dia tidak menyadarinya. Oke, tuh ya, teman-teman bisa dipahami. Nah, bisa pun. Oke, kita lanjut ya, teman-teman ya. Kok nggak muncul lagi sih? Oh, masih loading. Ya, terpenjara mentalnya.
Karena dia dilatih terus sama yang punya untuk nah, ini kok gini. Dia dilatih terus, Esti. Jadi mungkin seperti dengan cara kecuali bagian. Nah, inilah kondisi diri Anda, ya, di mana Anda itu berada di dalam sangkar. Kok bisa? Sangkar ini adalah mental block. Anda dilindungi oleh orang tua Anda dengan cara kalau mungkin teman-teman kalau di kampung ya saya itu banyak kayak tumbuhan rerumputan gitu yang rindang bunyian binatang buas tuh seperti ular gitu. Nah pada saat saya kecil dulu sering tuh udah jangan deket-deket ke tempat yang apa namanya rimbun nanti ada ular nih. Lindungi saat kita kecil saat saya kecil dulu ya. Nah tetapi nah, sampai dewasa akhirnya punya rasa takut, bahkan mungkin fobia, jadi nggak berani mendekati tempatnya ini. Burung ini dari kecil dilatih, dia didekarnya itu cuma yang bagian kecil aja. Ini semakin bahwa saya nggak mungkin bisa keluar dari sini. Uang di kanan kiri belakangnya sendiri sih. Nah, pada gambar selanjutnya di sini ada seekor kuda, dan ikatan yang nggak kenceng, ya, yang dengan ikatan yang longgar. Sebenarnya seharusnya gajah ini bisa. Kenapa? Karena sudah didoktrin ya. Atau ini sebelum ditali di sini, si kuda ini tanam. Nah, barangkali seperti itu. Sehingga dengan ikatannya sederhana, dia tidak mau melarikan diri. Dia diri. Oke. Sama, teman-teman. Inilah yang disebut dengan penjara mental atau penjara pikiran juga. Di mana oleh orang tua kita mengenai uang. Nah, program-programnya seperti apa saya nggak tahu. Mungkin orang tua pernah mengatakan, mungkin orang tua pernah mengatakan bahwa cari uang itu susah. Jadi jadinya, oke, teman-teman. Saya rasa cerita-cerita kayak gini itu mungkin sebagian besar teman-teman sudah paham. Ya, sudah pernah mendengar ceritanya juga. Ya, seperti itu. Selanjutnya, teman-teman, gimana hapusnya ini? Bentar. Mana ini hapusnya ini gambarnya ini? Adakah hapus? Oh, enggak. Ah, buang waktu. Saya ini. Oh, seperti ini ya, Tony. Memiliki potensi untuk kabur dari si kuda ini. Tetapi mereka tidak melakukannya karena mereka sudah dilumpuhkan pikirannya bahwa nggak bakal bisa melarikan diri. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, sama halnya survei ya, teman-teman. Ada satu survei. Ya, ini anggap aja dokter. Kemudian orang-orang yang sedang antri kliniknya, misalkan ada 4 orang yang antri. Nah, si 4 orang ini dia itu ya, jadi ada sebuah eksperimen. Sebenarnya di balik sebuah cerita yang akan saya ceritakan. Ya, anggap aja ini adalah kliennya. Tapi sebenarnya 1, 2, 3, 4 ringan. Karena kan mau ngasih konten yang kok konten sih? Prank, ngeprank orang yang datang. Yang kelima. Dia bukan ini jain sama si 1, 2, 3, 4. Di dalam yang berbunyi setiap 10 menit sekali. Dia otomatis akan berbunyi. Enggak tahu nih. Ya. Nah, pada saat lonceng 1 menit lah. Oke, misalkan lonceng tersebut si orang satu begini, begini ya. Anggap aja seperti itu. Terus duduk lagi, lonceng lagi. Si orang 1, 2, 3, 4 ini begini-begini lagi, teman-teman. Ya, sambil berdiri dari kursinya, kemudian begini-begini. 1, 2, 3, 4 itu ngapain sih? Kok tiap kali lonceng berbunyi dia berdiri terus begini-begini. Berbunyi lagi 10 menit kemudian. Si 1, 2, 3 begini-begini lagi. Ini sih sekian kali melakukannya. Ketika lonceng berbunyi, dia juga ikut-ikutan berdiri dan begini-begini. Oke? Nah, kemudian ada nomor 7, atau mungkin ada juga nomor 8. Mereka datang, udah ikut-ikutan ke sini.
Jadi akhirnya si ini sebenarnya ini ke ruangannya dokter. Jadi ini saya hapus juga. Dia datang nih nomor 6. Ceng berbunyi setiap 10 menit sekali. Dia akan begini-gini. Berdiri sambil begini-begini. 6 terpengaruh. 6 terpengaruh. Dia ikut dia akan melakukannya. Seterusnya seperti itu. Di nomor 6. Nomor 6. Begitu seterusnya si 7 pada nomor 10. Ngeprank tadi nomor 1 sama yang begini-begini itu eh, orang baru-baru semua gitu. Akhirnya sudah sampai habis. Oke, eksperimen ini selesai yang mulai dari nomor 7, 8, 9, 10 dan seterusnya tadi di saat menunggu gitu. Dia cerita dong, gini-gini, kenapa si nomor 5 dan seterusnya bilang bahwa saya nggak tahu, saya cuma ikut-ikut, saya juga ikut-ikutan. Ya gitu ya, teman-teman simpulkan bahwa pikiran itu bisa ya dekat sakal. Oke, kan sudah tahu. Nah, apa hubungannya itu? Kita dibentuk pertanyaan nih, teman-teman. Misalkan ya, berarti dari mana ya? Sangat dipengaruhi oleh lingkungan seperti itu. Kan nih, lingkungan pondok nggak belum tentu juga gitu loh ya. Lingkungan tersebut yang dilakukan seseorang sangat lingkungannya tanpa tanpa ya catatannya tanpa mereka perlu mikir bahwa ini alasannya apa nggak tahu karena semuanya semua dengan metablok udah di main jelek. Ya, baru orang yang mendapatkannya dia itu gak beri seperti mau berlimpah ini penghalang bersama teman di ya teman-teman kan. Nah, gitu ya. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Kemarin mengenai 50 kasus emosi. Pilih satu-satu sedikit. Nah, ketika temboknya terbuka, perisai terbuka. Nah, oke. Nah, peserta ikut kelas spiritual ya, kita nggak cuman belajar mengenai power versus bisa mencapai puncak tertinggi spiritual. Antaranya adalah teman-teman puluh sampai emosi di masa lalu. Kalau itu tapi khusus ya untuk teman-teman yang memang serius sungguh-sungguh tuh 50 kasusnya dibersihkan. Kenapa? Kan yang tadi itu rezeki maksudnya rezeki. Karena itu teman-teman yang ikut kelas spiritual, introspeksi diri, kita merenung apa kekurangan, apa yang harus diperbaiki dari diri kita sendiri, ya supaya lebih baik lagi. Nah, sampah ini ibarat game, misalkan ini benteng ya, terus hilang. Nah, kemudian ya apa yang diri kita yang sudah dan lebih lagi, re- jadi rezeki itu non logika, ya, ada di zona non logika. Kalau kita masih banyak menggunakan pikiran, maka ya itu yang akan teman-teman dapatkan. Ditanyakan teman-teman, itulah tujuan dari akhirnya teman-teman pun dalam mengatur, maka Anda yang dikuasai. Keyakinanmu yang membatasimu akhirnya dapat keterbatasan. Nah, bicara mengenai keajaiban, teman-teman, zona non pikiran ada di zona non pikiran. Kenapa bisa begitu? Karena yang muncul dapat kita juga gitu ya selain alhamdulillah pastinya ini rezeki itu non non pikiran jadi nggak mungkin masa iya sih kan seperti itu yang dikatakan ketika dapat keajaiban nggak percaya ini karena memang zonanya bukan di zona pikiran ya dia masih ruwet aja bisa menembus ke ranah yang bukan ini jadi penghalang non pikirannya. Yang ruwet sumpah zona non pikiran di sini di emosi negatif ini terlebih dahulu. Karena ini ibaratnya itu sebagai perisai kita jadi penghalang untuk namanya peluang seharusnya dia dapat nih peluang tapi entah bagaimana caranya peluang itu nggak dia dapatkan. Oke? Itu ada di ranahnya non hal-hal yang positif atau ibadah positif itu ya itu mulai rontok. Seperti itu. Oke, teman-teman, saya ini. Nah, teman-teman yang di Mami kelas tuh, yang hari Minggu,
Teman-teman udah kesulitan apa? Silahkan disampaikan. Nah, kalau mau belajar yang tadi, itu ada di kelas-kelas spiritual itu. Bedanya, kita bahas apa-apa yang berkaitan dengan spiritual. So, ya, teman-teman, ada untuk merontokkan spiritual. Bahas mengenai mind, body, and soul. Yang pertama adalah who am I? Ya, siapa diri kita? Ada ini ya, ada statement dari salah satu peserta. Beliau menyatakan ini, kurang lebihnya seperti ini. Ini untuk khusus yang kelas spiritual ya. Bun, saya itu ada adalah jempol. Jadi kalau misalkan ini badinya di sini ya. Maka saya teman-teman, saya tanyakan, ini adalah pikiran. Teman-teman tahu pikiran ada berapa? Saya jawab sendiri ya. Dan sadar dan bawah sadar. 88 sadar hanya persen saja. Sadar, makanya sadar dulu teman-teman. 88%. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak jembatannya adalah pikiran, ya terserah, silakan. Untuk saya setuju ya teman-teman. Kalau saya terus terang setuju. Kita ketahui pikiran itu 2% di pikiran bawah sadar. Di and soul itu apa? Pikiran itu di tengah kayak gini. Muncul ke permukaannya sedikit banget, sedangkan di bawahnya itu banyak banget. Ya, ya kita bahas body and soul. Baik, teman-teman. Ini saya jelaskan lagi ya, supaya tidak salah dari mind, body, and soul mengenai who am I. Loh, oke. Sekarang pernyataan kedua. Diri kita itu sebenarnya soul. Betul, who am I ini adalah mind, body, and soul. Teman-teman, sebelumnya dalam materi, kalau itu saya nyatakan bahwa diri kita adalah ruh. Ini apa? Berdiri sendiri jadi namanya. Karena itu pikiran anak bayi yang tumbuh baru adalah bagian dari badi. Maka pikiran pun juga simak kembali ya. Di sini ada pertanyaan nggak? Jadi tugas kita, Anda salah satunya melalui metode yang saya ajarkan, Pak, emosi cari tahu. Satu persatu dirilis. Itu nggak ngomong aja ya, teman-teman ya. Saya sudah bersih lebih dari 100. Hampir 200. Sudah bersih 50-nya. Apa yang terjadi? Pikiran itu adalah intuisi. Teman-teman lebih tenang. Bekerja dengan baik, terjadi keberlimpahan, kesehatan, dan sebagainya. Berjalan, Anda menggunakan diri Anda dengan baik. Intuisi ini letaknya di mana? Di pikiran sadar. Ketika, maka di Anda. Oke, mohon maaf ya kalau saya tadi salah-salah kata. Saya agak ngantuk tadi. Manapun. Oke, saya saya jelaskan dulu ya. Tek dokter tadi. Misalkan ya. Kan sebagai apa namanya? Ada lonceng yang berbunyi. Jadi ketika lonceng berbunyi begini-begini, tiap 10 menit begini-begini. Ada yang nomor 5 ya. Oke, saya ini ya. Masih ada di luar praktek doa. Ini pertanyaan saya. Apakah si menit begini-begini? Ya, coba ya pelan-pelan ya. Nomor 5, dia adalah jadi korban eksperimen, katakan seperti itu, menuju ke praktek nomor 5 ini. Apakah dia sudah punya program tiap 10 menit begini-begini? Jawabannya iya atau tidak. Tidak, iya betul Bu El. Tidak datang, dia masih dalam perjalanan. Dia nggak punya program di dalam. Dia mulai dua, tiga, empat ya. Diperankan oleh satu, dua. Program ini bisa diprogram kapanpun. Kapanpun, dimanapun. Berarti kita bisa simpulkan bahwa pikiran kita kapanpun, siapapun, ya, seperti apapun betul, teman-teman. Inti dari sebuah ilmu itu, kalau ilmu itu tak sama seperti malam hari ini, saya pun sedang memprogram, teman-teman. Kalau ilmu itu baik, menjauh itu belajarnya. Tetapi ketika ilmu itu berefek tidak baik, mungkin Anda jadi menyakiti tubuhnya, atau mungkin menyakiti keluarganya, ya, maka Anda harus berhenti belajar dari itu. Kenapa? Karena
seperti malam ini, ya. Pertanyaannya Bu El, bagaimana ya belajar? Belajar itu jangan baru. Oh, saya selama tadi kita selama ini saya ada berbagai macam sih untuk memprogram bawah sadar nanti saya jelaskan lagi. Selalu dalam mental saya diakui. Nah, cara programnya gimana? Belajarkan pengetahuan. Belajar dari buku, belajar dari pengalaman orang lain, belajar dari mana aja berbagai sumber. Yang kedua, ya, program itu masuknya lewat mana sih, teman-teman? Ini penting juga. Coba teman-teman tahu nggak program yang ada di pikiran kita itu masuknya lewat mana? Kalau tahu, sebutkan. Kalau tidak, katakan tidak. Program-program dalam pikiran kita itu masuknya lewat apa? Tahu nggak, teman-teman? Masuknya lewat apa? Coba sharingkan. Ini udah diri. Lewat panca indera. Yes, good, Pak Wayan. Lewat panca indera. Jadi apa yang kita tonton, apa yang kita lihat, itu akan memprogram ke dalam pikiran kita. Karena itu, ya, yang kedua adalah jaga. Jaga melihat yang baik, mendengar yang baik, berkata yang baik. Seperti itu, melangkah ke tempat yang baik. Juga cari teman-teman perkumpulan mereka suka berbicara tentang kemajuan, tentang bagaimana mendapatkan masa depan yang baik dan sebagainya. Tuh, ya. Tuh, belajar ya, belajar. Nah, intinya dari sebuah pelajaran, kita itu sekarang tuh masuk informasi itu begitu, luar biasa ya, lewat internet tuh, semua kita tuh harus bisa menyaringnya. Menyaring sendiri, ada yang baik, ada yang nggak baik, semua satu. Hal yang penting dalam sebuah belajar, ketika Anda belajar satu ilmu dan itu bisa membawa Anda menjadi pribadi yang lebih baik, berarti ilmu itu bagus. Anda belajar satu ilmu, kemudian ilmu itu bikin dijauh dari keluarga. Jadi misalkan nih, minum minuman keras atau mungkin hal-hal yang negatif atau mungkin juga sampai melakukan kejahatan yang tetapi menyakiti dirinya sendiri, itu berarti belajarnya Anda harus dihentikan karena itu nggak baik ya. Jadi bagaimana belajar pun teman-teman harus menyaring, jangan asal belajar. Belajarnya ini bikin bagus nggak sih? Gitu, ya. Kedua, yang positif ya dari hal-hal yang negatif ya, saring hal-hal yang positif ya. Dari yang negatif belas itu sebenarnya memang mustahil ya teman-teman, tapi setidaknya Anda bisa mengambil yang positif aja dan menyedikitkan yang negatif. Ya, untuk memprogram alam bawah sadar itu ada caranya ya, ada yang disebut ATBS, audio terapi bawah sadar kalau nggak salah itu ya. Itu adalah kita jadi 15 menit sebelum tidur, teman-teman dengarkan hal-hal yang positif, afirmasi yang positif, lebih banyak bersyukur, ya. Seperti itu, seperti itu. Dan gini ya, teman-teman ya, tadi yang satu belajar, belajar pun harus disaring. Kalau membuat Anda menjadi lebih baik, Anda boleh teruskan pelajaran tersebut. Tetapi kalau itu membuat Anda jadi pribadi yang arogan dan yang kedua, apa menyaring bisa dikatakan mustahil kita nggak dapat informasi yang negatif, berita negatif mustahil. Nah, terus kemudian yang ketiga bisa sebar audio yang positif di YouTube itu ada banyak kok teman-teman. Aku sehat, aku berlimpah, aku bahagia dan sebagainya. Ketika teman-teman kemudian teman-teman udah keluar dari keluarga kosong, berarti ini kan kosong ya. Yang negatif hilang, otomatis yang datang adalah yang positif. Itu sudah otomatis. Otomatis. Contoh nih teman-teman, teman-teman bajunya kotor. Terus kemudian sampai bersih, sampai hilang semuanya. Dicuci. Apa? Hmm? Kalau tadi, bersih ini yang kotornya hilang. Ya ada. Dan ketika Anda membuang sampah datang, itu sudah otomatis teman-teman. Begitu. Ya, oke. Udah jam 9:06. Ada pertanyaan teman-teman? Silahkan. Bagaimana kelanjutan teman-teman? Ya ini saya warning untuk ditulis sudah dapat berapa, terus kemudian sudah dibersihkan dapat berapa juga. Saya mohon maaf ya teman-teman, November kemarin saya agak banyak banyak kesibukan di grup. Nah, caranya itu teman-teman kalau ada apa-apa itu konsultasikan ya teman-teman yang datang ke saya. Kalau saya tidak ada waktu untuk menegur apa bukan datang ke saya, enggak apa-apa, 24 jam terbuka. Gitu. Oke? Ada pertanyaan teman-teman? Udah jelas? Jadi amat sangat penting sekali. Saya sendiri tuh pengalaman 50 kasus ya.
Kalau saya itu hampir 200 ya. Kalau nggak 186 atau 188 gitu loh. Tapi setelah itu ya banyak sekali keajaiban saya. Kalau misalkan kayak misalkan nih, besok Allah gitu. Pasti ada solusi. Pasti ada solusi. Dan alhamdulillah pasti ada, teman-teman. Gitu. Ya. Buka talinya. Buka talinya kayak si burung ya yang ada di dalam sangkar. Coba deh ketika kita sekarang dengan masalah yang sama, kita menyelesaikannya dengan cara yang sama. Apakah itu sudah efektif? Misal Anda punya kesulitan keuangan nih, punya persoalan keuangan, misalkan. Terus kemudian Anda punya solusi. Solusinya apa sih? Hutang. 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 Apakah itu benar-benar menyelesaikan masalah ini tadi? Kalau enggak, maka teman-teman harus cari jalan yang lain. Ketika Anda butuh uang, caranya bukan hutang, tetapi cari jalan yang lain. Salah satunya adalah membersihkan energi negatif yang ada di dalam tubuh. Banyakan orang kan gitu, kalau butuh uang, larinya hutang, larinya hutang. Padahal kekayaan itu ada di dalam dirinya sendiri, sudah ada di dalam dirinya sendiri. Ya, oke teman-teman, sudah cukup jelas? Pak Wayan, Bu Diah, tak absen nih. Pak Soehartono, Bu Munaya, Bu Tuti, Bu Erma, Bu Elzwarti, Bu Ira, Bu Dian, Pak Daryono, Bu Sari. Udah Bunda, oke siap. Siap ya Bu, bersihkan 50 sampah emosinya, Bu El. Namanya panjang Bu Zuriati. Oh, Elzuarti. Aku salah nih berarti. Elzuriati. Elzuarti. Saya biasa panggilnya seperti itu. Elzuriati. Manggilnya gimana sih Bu? Bu El? Namanya panjang. Sekali. Nama panggilannya gimana sih biasanya? Panggilannya Oke, L, jelas Bunda. Bu Yanti. Sip. Siap Pak Wayan. Semangat ya, teman-teman ya. Baik ya, teman-teman kita akhiri Zoom kita malam hari ini. Insya Allah kita ketemu di Zoom kita selanjutnya. Dan insya Allah mudah-mudahan apa cuacanya juga mendukung ya. Kita bisa lebih sering untuk ketemu di Zoom insya Allah. Seperti itu. Baik teman-teman, saya akhiri Zoom kita malam hari ini. Selamat beristirahat dengan penuh syukur dan sukacita, bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.